Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Surga dan neraka diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai motivasi, sekaligus peringatan bagi manusia untuk beramal sebaik-baiknya ketika hidup di dunia. Di hari kiamat kelak, semua manusia akan melalui Islam, yaitu perhitungan amal atas dosa dan pahala yang telah dikerjakan ketika di dunia. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, pada hari itu, diberitakan kepada manusia apa yang telah dikerjakannya, dan apa yang dilalaikannya. Bahkan, manusia menjadi saksi atas dirinya sendiri. Quran Surat Al-Qiyamah ayat 13-14. Ada 6 kelompok manusia, yang akan masuk neraka tanpa melalui proses perhitungan amal ibadah, atau hisab mereka. Siapakah ke-6 kelompok manusia yang akan masuk ke dalam neraka tanpa hisab itu, dan apa sebab, sehingga ia bisa masuk neraka langsung tanpa melewati hisab? Mau tahu jawabannya? Simak ulasannya dengan menonton video ini hingga akhir. Namun, sebelum lanjut, agar channel ini bisa menjadi lebih berkembang lagi, dalam menebar kemanfaatan dan juga kebaikan, dengan kerendahan hati, saya ingin mengajak Anda untuk terus mendukung channel ini dengan cara, tekan tombol like, subscribe dan aktifkan notifikasinya, serta berkomentarlah dengan bijak. Terima kasih. Sahabat sang pencinta ulama channel, ada 6 kelompok manusia, yang akan masuk neraka tanpa melalui proses penghitungan amal ibadah atau hisab. Mereka adalah orang-orang yang berbuat kezaliman di dunia, dan selalu merugikan banyak orang. Mereka bukan tidak mengerjakan amal ibadah yang diwajibkan, dan amalan-amalan sunnah yang lain. Namun, amal ibadah yang mereka kerjakan sulit untuk mengalahkan dosa-dosa yang telah mereka perbuat. Menurut Imam Al-Ghazali dalam kitab Minhaj Al-Abidin, ke-6 kelompok orang itu, seperti dalam hadis yang diriwayatkan Ad-Dulaimi adalah: pertama, pemimpin yang zalim. Mereka adalah pemimpin yang tidak amanah di saat memegang jabatan. Jabatan yang dimiliki, digunakan hanya untuk kepentingan pribadi dan kelompoknya, bukan untuk kepentingan umat. Padahal, dalam pandangan Islam, jabatan merupakan sebuah amanah yang besar. Pertanggungjawabannya bukan hanya kepada manusia melainkan juga kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedua, pengusaha yang khianat. Segala bentuk usaha yang dilakukan, bertentangan dengan apa yang sudah ditentukan dalam Islam. Usahanya menggunakan cara-cara tidak terpuji, seperti menipu. Kalau ia seorang pedagang buah, di atas keranjang buah selalu ditempatkan buah-buah yang masih baru dan segar, tetapi di bagian bawah, buahnya dalam keadaan jelek bahkan ada yang busuk. Islam pun melarang setiap pedagang untuk mengurangi timbangan, karena dengan berbuat itu, akan merugikan konsumen. Ketiga, penguasa kecil yang mempunyai kesombongan besar. Terkadang, kita jumpai di masyarakat bahwa, pemimpin-pemimpin daerah justru ingin diperlakukan dengan istimewa, bahkan, terkadang melebihi pemimpin yang memiliki kekuasaan yang lebih besar. Mereka sombong dengan jabatan yang dikuasai. Padahal, yang berhak sombong tidak lain adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keempat, fanatisme golongan. Mereka memiliki rasa fanatisme yang berlebihan terhadap sebuah kelompok atau golongan. Apapun akan mereka lakukan, asalkan demi golongannya. Mereka berjuang bukan untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, melainkan untuk kepentingan golongan. Ketika umat Islam dizalimi, mereka tidak beraksi, tapi, kalau kelompok mereka diganggu dan dianiaya, mereka berjuang habis-habisan untuk membela kelompoknya. Kelima, orang awam karena kebodohannya. Mereka hanya ikut-ikutan dengan sekelompok orang yang mereka anggap benar. Akibatnya, mereka tidak mengerti apa yang mereka lakukan. Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan, akan meninggikan derajat orang yang berilmu. Karena itu, mencari ilmu dalam Islam juga merupakan kewajiban bagi setiap muslim.
Keenam, ulama yang mempunyai hati dengki. Ulama menurut arti bahasa adalah orang yang berilmu. Setiap ilmu yang dimiliki harus digunakan untuk kepentingan umat, bukan untuk kepentingan individu ataupun kelompok. Dan pastinya, ilmu yang dimiliki akan dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang dikatakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu sangat relevan dengan kehidupan kita sehari-hari. Saat ini, keenam kelompok itu bermunculan di negeri ini. Sahabat Sang Pencinta Ulama Channel, demikianlah penjelasan mengenai golongan yang akan masuk neraka tanpa hisab. Bersama-sama, kita menjauhkan diri kita dari 6 golongan tersebut, sehingga kelak kita tidak akan terjerumus ke dalam salah satu dari 6 golongan orang yang akan masuk neraka tanpa hisab tersebut. Marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga kita termasuk ke dalam orang-orang yang menjadi ahli surga. Karena, orang yang paling berbahagia adalah mereka yang termasuk ke dalam orang-orang yang masuk ke dalam surga tanpa hisab, seperti para nabi, para rasul, beserta para syuhada yang benar-benar beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika terdapat kesalahan dalam penyampaian materi, kami mohon maaf. Itu adalah murni kesalahan dari kami sendiri. Jika benar, serta memberi manfaat bagi Anda, itu semata-mata datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video kami selanjutnya. Tetap dukung kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.